Ya, pemirsa, pagi tadi tim SAR kembali menemukan satu jenazah korban longsor Bandung Barat dan berhasil dievakuasi dan diserahkan ke tim DVI Polda Jawa Barat. Total ada 38 kantong jenazah. Satu kantong jenazah berhasil dievakuasi pagi tadi dan diserahkan ke tim DVI Polda Jawa Barat untuk identifikasi. Sehingga total ada 38 kantong jenazah telah berhasil dievakuasi dari hari pertama hingga hari keempat. 20 diantaranya telah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga. 12 alat berat berukuran kecil juga sudah diturunkan untuk mempermudah proses pencarian korban. Adalah menghindari tumpukan orang di kantor desa yang disebut dengan orang posko atau tempat hunian sementara. Saya selalu mengambil inisiatif di berbagai tempat. Setiap ada bencana yang terukur jumlah orangnya, daripada ngumpul berebut toilet mengalami stres, lebih baik mereka cari kontrakan atau tinggal di rumah keluarganya dan bekalnya kita cukupi untuk 2 bulan. Maka hitungannya 10 juta untuk biaya mereka 2 bulan, walaupun kalau ukuran di sini 10 juta itu bisa untuk 4 bulan. Karena kan rata-rata tukang nyangkul di daerah ini kan paling 30 gitu loh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk masyarakat yang masih ada ahli warisnya, nanti kita memberikan santunan 25 juta per orang yang meninggal dan 23 orang yang gugur di sebagai kesatuan marinir juga akan kita berikan yang sama. Kemudian yang berikutnya setelah itu kita akan segera mencari tanah yang aman untuk dibangun rumah-rumah baru sebanyak 34 unit rumah. Saya cenderungnya bangunnya 40 karena kebiasaan saya bangunnya 40 bukan 34. Nanti dibangun yang desainnya atau konstruksinya disesuaikan dengan daerah pegunungan. Nah, itu yang akan kita lakukan. Jadi untuk itu, untuk keluarga korban yang masih ada, untuk tenang aja, pemerintah provinsi menyiapkan berbagai fasilitas yang akan segera direalisasikan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan Naura Syafika di Desa Pasir Langu, Cisarua. Selamat sore, Naura. Bagaimana proses pencarian dan evakuasi korban longsor hingga saat ini? Naura. Baik, Naura, apakah Anda bisa mendengar saya? Baik, pemirsa, tampaknya masih ada gangguan audio antara studio dengan Naura di lokasi di Cisarua, Bandung Barat. Baik, ini adalah salah satu visual yang juga telah berhasil diambil oleh Naura bersama tim camera person. Bagaimana seluruh tim gabungan Basarnas dan juga TNI Polri semuanya bergabung untuk mengevakuasi korban longsor yang kemudian sudah ditemukan dan kemudian dibawa dan untuk diserahkan kepada tim DVI. Dan ini adalah kerjasama gabungan semua tim untuk mengevakuasi, bahkan yang telah dievakuasi 38 kantong serta pencarian juga sejumlah TNI Angkatan Laut yang juga tertimbun. Kita kembali ke Naura. Naura, silakan laporan Anda. Selamat sore, David. Ya, selamat sore. Silakan laporan Anda. Selamat sore, David dan pemirsa. Hingga di sore hari ini pencarian korban masih terus dilanjutkan dan total di hari pertama hingga di hari keempat ini sudah ada 43 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi. Di antaranya 20 sudah berhasil diidentifikasi dan memang masih ada kurang lebih 40 dari orang yang hilang dan masih belum ditemukan. Dan memang di sore hari ini untuk proses evakuasi korban ini terus dilanjutkan karena tadi juga dari Gubernur Jawa Barat yaitu KDM baru saja meninjau untuk lokasi dan melihat secara langsung bagaimana proses evakuasi yang berjalan di hari keempat ini. Dan tadi dari KDM
DM juga sempat berbincang dengan salah satu tim SAR, anggota tim SAR gabungan yang bertugas di sini seperti menanyakan keadaannya dan bagaimana untuk kesulitan yang dihadapi. Dan David dan juga pemirsa, kalau misalnya kita lihat di layar televisi Anda, saat ini sedang dilakukan adanya evakuasi atau baru saja ditemukan satu kantung jenazah baru di sore hari ini, sehingga ini menambah untuk total kantung jenazah yang ditemukan pada hari ini. Dan untuk cuaca di sore hari cukup mendukung, walaupun tadi di siang menuju ke sore sempat ada hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, sehingga untuk pencarian korban ini sempat dihentikan sementara, namun sudah dilanjutkan kembali. Dan pastinya dari tim SAR setiap harinya terdiri dari 15 tim yang terdiri dari belasan orang satu tim ini terus mencari untuk korban yang sekiranya masih tertimbun di dalam tanah. Dan untuk mempermudah dalam pencarian korban ini, tim SAR menggunakan alat berat berukuran kecil. Sekiranya hari ini diturunkan 5 alat berat berukuran kecil untuk mengangkat material-material berat dan juga besar, seperti dari material puing-puing rumah, kemudian juga batangan pohon yang ukurannya besar. Dan juga pastinya dari tim SAR gabungan ini terus mengerahkan segala usaha untuk segera menemukan seluruh laporan orang hilang yang ada di sini. Dan untuk saat ini kantung jenazah sedang dilakukan estafet untuk mempermudah evakuasi ke ambulans yang ada di atas sana. Dan nantinya ambulans ini akan membawa kantung jenazah menuju ke puskesmas, maksud saya puskesmas Desa Pasir Langu, untuk nantinya diidentifikasi dari tim DVI Polda Jawa Barat. Dan nanti kalau misalnya sudah berhasil diidentifikasi akan segera diserahkan kepada keluarga. Sementara itu, David. Ya Naura, itu tadi ada satu kantong jenazah lagi atau ada satu jenazah lagi ditemukan. Apakah ini menambah jumlah total menjadi 44 atau memang ini termasuk pada 43 yang Anda laporkan tadi? Mau gambar ini nggak? Lagi ngangkat jenazah no kantongnya. Ya, baik David, memang satu kantong jenazah baru saja tadi ditemukan ya. Tadi kita lihat tepat di belakang saya, di ujung di seberang sana. Dan pastinya ini akan menambah untuk total kantong jenazah dari hari pertama hingga di hari keempat ini. Namun kami masih menunggu rilis resmi dari Basarnas terkait dengan total kantong jenazah yang sudah ditemukan pada hari ini. Dan kita juga menantikan di sore hari ini yang sekiranya biasanya dimulai nanti pada pukul sudah dimulai sepertinya untuk update harian di Posko Basarnas. Dan nantinya kami akan segera menuju ke lokasi atau di Posko Basarnas untuk mengupdate kepada David dan juga pemirsa bagaimana penambahan total kantung jenazah yang hari ini sudah berhasil didapatkan. Dan saat ini sedang menuju ke ambulans untuk kantung jenazahnya. Dan nantinya akan segera dibawa ke puskesmas dan dilakukan identifikasi. Sementara itu, David kembali ke studio. Iya Naura, kalau saya lihat dari gambar ini yang baru saja diambil, berarti ini adalah yang ke-44 ya. Tapi kita lagi menunggu rilis resminya. Tapi boleh sedikit gambarkan gambar yang baru tadi saja kita lihat itu posisinya di sebelah mana atau di apa nama daerahnya itu? Ya, David, kalau misalnya untuk daerahnya ini memang ini berada di Desa Pasir Langu. Ini merupakan salah satu titik terparah, dan juga untuk warga ataupun rumah di sini bisa dikatakan cukup banyak, yaitu sekitar ada 30 rumah yang berada di titik ini. Dan kalau misalnya kita lihat tepat di belakang saya, ini sudah rata dengan tanah, tidak terlihat lagi seperti, kalau bisa dibilang tidak terlihat seperti desa ya, karena kalau misalnya kita lihat desa itu kan banyak rumah, kemudian ada jalan, namun ini sudah rata dengan tanah, sehingga memang sudah hancur dari longsoran yang terjadi Sabtu dini hari kemarin. Dan juga ini memang kalau misalnya dari operasi SAR setiap harinya ini memfokuskan pada work site atau zona yang berbeda, yaitu kalau misalnya di sini sudah dibagi ke 3 zona berbeda, ada zona A1, zona A2, kemudian zona C. Dan baru saja di hari ini dari operasi SAR ini memutuskan untuk memperluas hingga ke zona B yang tepat berada di atas sana. Sehingga kalau untuk lokasi saya saat ini berada di zona A1. David. Baik, Naura, boleh pointing saja ya, ditunjuk saja di mana titik rekan-rekan dari TNI Angkatan Laut tinggal pada saat itu dan kemudian mereka tertimpa longsoran ini. Ya, David dan pemirsa, memang kalau misalnya untuk lokasi di mana untuk para marinir latihan memang berada di Desa Pasir Langu, namun titiknya mereka
jauh di atas sana. Saya tidak bisa pointing ke atas sana. Mungkin kalau misalnya David dan juga pemirsa bisa melihat kalau misalnya jari saya menuju ke sana itu karena memang di atas sana, dan kami sipil tidak bisa mengakses lokasi tersebut karena dijaga dengan ketat, dan memang kami juga tidak mendapatkan informasi secara detail terkait apakah memang setiap harinya dari marinir ataupun anggota yang gugur dikarenakan longsor kemarin apakah sudah bertambah untuk kantung jenazahnya, apakah sudah bertambah untuk korbannya. Kami masih belum menerima informasi tersebut. Namun kalau kami sudah menerima informasi tersebut, akan segera kami berikan informasi tersebut kepada David dan juga pemirsa. David. Baik Naura, terima kasih untuk laporan Anda. Kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Tetap waspada.